Opo? Kan lu yang nanya. Sebelumnya nama saya Muhammad Rais Dafa, sekarang jurusan di Mali IBV. Kemudian untuk kelebihan saya, pertama adalah bagian planning, kemudian bagian strategis, kemudian bookkeeping, yaitu adalah tentang sekretariatan atau administrasi. Sebelumnya saya berperan di bagian legislatif, jadi hal-hal yang mengenai tentang administratif dan birokrasi saya mengerti. Itulah kelebihan saya. Kemudian untuk kekurangan saya adalah aktivator. Kenapa aktivator? Jadi perbedaan dengan aktivator inisiator cukup berbeda, yaitu pertama inisiator itu mengidekan. Jadi kalau ide itu lebih kepada kelebihan, tapi kalau ini aktivator ini adalah lebih kepada kayak eksekusi. Jadi karena sebelumnya saya lebih lama di bagian legislatif, kekurangan saya sebenarnya ada di bagian kekurangan saya adalah di bagian eksekutif, di eksekusi. Terima kasih. Mungkin ya kalau kekurangan itu lebih kepada sebelumnya saya di organisator itu lebih kepada penekanan perfeksionis. Jadi itu tuh sebagai kelebihan sekaligus kekurangan. Jadi jatuhnya lebih kepada ego gitu, memainkan ego, sebuah ego. Kalau misalkan A harus A dan B harus B, dan itu jika bahasanya kalau misalkan lebih kepada menekankan gitu, kalau misalkan ego ya. Jadi permainan bukan permainan, lebih tepatnya kayak untuk memainkan sebuah peran itu kalau misalkan menggunakan ego dan perasaan, apalagi kepada dunia profesionalitas, itu bakal mengakibatkan banyak sekali kemerotan, mungkin salah satunya di dalam situ. Meskipun salah satu tantangan untuk dalam berorganisasi itu adalah bagaimana manajemen dari sebuah psikologis diri maupun ke organisasi, kurang lebih seperti itu. Untuk masalah memposisikan, sama halnya kayak gimana, kayak bahasanya, kalau misalkan kita mau ngambil kata replace, itu bagaimana menempatkan bagian tempatnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum ditempatkan, maka ubahlah dari tempat tersebut ke tempat selanjutnya gitu, kurang lebihnya. Jadi untuk manajemen sebuah organisasi itu harus selesai dengan diri sendiri terlebih dahulu gitu. Manajemen diri tersebut baru kepada orang lain. Ketika kita belum bisa sampai kepada manajemen diri tersebut, kita nggak akan sampai kepada orang lain juga gitu loh. Karena tahapannya kayak kalau misalkan dari personal, kemudian habis itu intrapersonal seorang, habis itu kepada kemasyarakatan, ruang lingkup selanjutnya, dan bahkan tingkatan lainnya kayak gitu. Kemudian untuk menyikapi masalah kapabilitas ya, itu kalau misalkan kita diamanahkan udah otomatis kita harus menyesuaikan gitu. Maksudnya standar kita dinaikkan gitu. Orang-orang percaya kepada kita, maka dari itu ya kita juga harus menyesuaikan gimana caranya untuk mengikuti kapasitas tersebut gitu. Bukan masalah mengikuti hak orang, tapi lebih kepada meningkatkan kapasitas. Kemudian kalau misalkan masalah perorangan ya, jadi masalah perorangan itu antara pertama kepentingan, kemudian ada juga masalah karena perasaan, mungkin lebih kayak itu. Kalau yang kita diajarkan sebelumnya di mungkin 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir di PPI Bursa cara berkeluarga itu, yaitu ya berarti otomatis dari komunikasi. Kalau misalkan bisa dengan baik, dengan komunikasi dengan baik, ya kenapa enggak gitu. Jadi komunikasikan terlebih dahulu, kemudian kalau misalkan enggak, lebih kepada langkah preventif mungkin, atau bagaimana menyikapi dari sebuah bagaimana kita bersikap gitu misalkan.
dari kita sendiri, kemudian dengan organisasi bersikap maupun instansi, kurang lebihnya kayak gitu. Baik, mungkin menjawab arti kepemimpinan ya pertanyaannya. Untuk arti dari kepemimpinan itu sendiri yang selama aku tahu itu adalah tentang gimana pemimpin itu menderita gitu. Dari kata dari percakapan aku saling untuk rich dan is legend. Dan gimana apa yang dimaksud dari penderitaan itu adalah pemimpin harus bisa merasakan rakyatnya, pemimpin harus merasakan tentang tidak hanya tentang keluh kesah dari personal perseorangan, tapi lingkungannya, dan lebih lagi tentang kalau misalkan aku menganut kayak kita di sini untuk tentang belajar ya, salah satunya kayak PR besar kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti ya gimana kita bisa mengedukasikan sebuah masyarakat kayak gitu kurang lebihnya. Jadi pemimpin itu salah satunya harus bisa menggerakkan gitu, nggak hanya tentang kita memimpin itu kayak tentang langkah-langkah yang harus diterapkan, tapi gimana juga pemimpin itu juga harus bisa dipercaya oleh anggotanya. Maka dari itu tentang nilai kepemimpinan itu juga harus bisa merasakan rakyatnya, rakyat pun juga harus merasakan gimana cara kepemimpinan seorang pemimpin, kayak gitu kurang lebihnya. Menurut saya PR terbesar untuk diri kita sendiri sebagai pemimpin adalah gimana kita pertama ya, jelas namanya pemimpin itu harus ada pengorbanan gitu. Jadi nilai pengorbanan itu nggak semuanya sama gitu, sama halnya kayak nilai keikhlasan. Keikhlasan itu aku percaya kepada guruku gimana mencapai nilai keikhlasan kan. Nilai keikhlasan itu masing-masing punya orang-orang mempunyai kapasitas keikhlasan masing-masing dan mencapainya pun masing-masing. Sama halnya dengan cara memimpin gitu. Kalau misalkan mau menerapkan pemimpin itu harus seperti ini dan seperti itu, mungkin itu bagi mereka, tapi untuk bagiku, mungkin bagi orang lain juga berbeda gitu. Jadi kalau misalkan menerapkan pemimpin harus seperti apa, pertama nilai keikhlasan dan pengorbanan, dia harus selesai dari itu dulu. Jangan sampai nilai keikhlasan itu luntur dan akhirnya menggabungkan perasaan, dan akhirnya rasa kepemimpinan dari kepemimpinan itu diwarnai dengan perasaan, dan itu berbahaya gitu. Kenapa berbahaya? Karena untuk menempatkan, tadi bahasanya kayak sebelumnya aku sudah jelaskan, menempatkan pada tempatnya itu penting gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bermasyarakat, seharusnya kita harus, apalagi dengan menjadi pemimpin, kita harus selesai dengan diri kita sendiri, kemudian baru kepada kemasyarakatan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Tentang kepemimpinan ya, jujur awal mulai masuk ke organisasian itu mungkin lebih kepada kayak otoriter tentang kepemimpinan, harus A dan B, karena sekolah saya sebelumnya adalah dekat dengan Kopas Grup 2, otomatis secara komando dilatih secara komando, dididik gitu. A harus A, B harus B, harus sigap dan sigap dalam bertindak gitu. Jadi untuk belajar untuk melatih kepemimpinan adalah dengan cara komando. Nah kemudian tapi di dalam organisasi pun, karena sebelumnya aku juga pernah di legislatif juga, aku di situ belajar tentang kepemimpinan, hal yang ada sebuah kepemimpinan tentang gimana cara menyerap aspirasi dari masyarakatnya, mendengar gitu. Makanya dari itu sebelumnya kayak misalkan aku sempat jelaskan tentang masalah ego ya. Jadi kayak nilai dari sebuah toleransi, oh ternyata ada perspektif yang seperti ini dan seperti itu, dan itu akhirnya membuka wawasan yang lebih bagus kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian apakah kepemimpinanku orang yang suka dipimpin atau maksudnya kayak orang yang didominasi atau bukan, mungkin itu bahasa yang Mas Munir yang dijelaskan. Kalau masalah
masalah mendominasi sebuah itu mungkin lebih kepada ide ya kayak gitu. Jujur aku suka kepada orang yang bisa mengungkapkan sebuah kritisnya gitu. Tetapi ada satu hal di mana kayak kepemimpinan itu salah satu apa ya, mungkin hal yang aku pelajari dalam kepemimpinan adalah sama halnya kayak pembinaan gitu, yaitu adalah siap dipimpin dan siap memimpin kayak gitu. Sama halnya juga siap dibina dan siap membina kayak gitu. Jadi kepemimpinan harus seperti itu kurang lebihnya. Ekspektasi ya untuk menjadi ketua. Kalau misalkan masalah program kerja, sejujurnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena aku melihat 3 tahun terakhir PPI Bursa didominasi oleh program kerja gitu. 70 program kerja yang ada dalam 1 tahun. Sekarang berapa? 60-an mungkin. Yang sebelumnya juga 50. Dan orang-orang tuh yang aku lihat masalah program kerja, ketika mereka ide mereka itu bagus gitu loh, mengungkapkan sebuah program kerja gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi pemimpin sendiri, kalau misalkan aku menjadi pemimpin, aku lebih membiarkan masyarakat berinovasi untuk program kerja gitu, melibatkan mereka gitu, bagaimana mereka tuh butuh apa kayak gitu. Jadi mewadahi tugas sebagai kepemimpinannya. Kemudian tugasnya aku lagi kalau misalkan menjadi pemimpin, nggak hanya mewadahi jadi semuanya masuk, tapi kita mempunyai tujuan gitu, visi kita ini misalkan mewadahi yang seperti ini. Jadi nilai itulah sebenarnya yang harus diangkat gitu, jadi nggak semuanya masuk juga gitu. Kemudian kalau masalah program kerja banyak dan tidaknya itu tergantung juga kapasitas sumber daya manusia yang sekarang ada gitu. Masalah nanti kepengurusan itu apakah SDM yang mumpuni apa enggak, itu juga bakal ditaksir juga gitu, bahkan kita nilai. Makanya seharusnya hal yang harus dilakukan setelah nanti misalkan siapapun pemimpin yang terpilih, itu adalah gimana caranya menganalisis nih lingkungan PPI Bursa itu seperti apa, masyarakat Bursa itu seperti apa gitu. Apakah masih sama dengan 3 tahun yang sebelumnya, apakah 7 tahun yang sekarang udah berdiri itu sama gitu. Karena setiap kedatangan generasi per generasi itu memiliki perspektif yang berbeda gitu. Jadi itu yang sebenarnya aku lebih tepatnya aku pengen terapkan sih. Oke. Untuk masalah karakter ya, itu mungkin karakter kepemimpinan dalam organisasi itu seperti aku jelaskan yang sebelumnya, yang paling awal banget, yaitu tentang planning dan strategi. Jadi gimana caranya berpikir kritis gitu untuk bertindak, gimana caranya menulis baiknya seperti apa letaknya gitu. Jadi lebih kepada menempatkan dan ditempatkan, itu salah satunya. Kemudian baik buruknya ketika kita melakukan seperti ini dan seperti itu, jadi mengeluarkan lebih kepada kebijakan tertentu kayak gitu. Kemudian karakteristik yang tertanam juga karena sebelumnya di legislator itu adalah tentang masalah administratif. Jadi beberapa orang mungkin kurang di bagian masalah administratif ini gitu. Jadi pentingnya administratif itu juga sama halnya kayak kita belajar tentang administrasi negara gitu. Bahasanya, kalau di dalam administrasi negara itu kita kalau misalkan dari norma dan budaya yang telah melekat itu akhirnya kita bentukkan ke dalam hal cetaknya gitu. Mungkin nggak hanya secara administratifnya, tapi mungkin memperjelas gitu. Ketika nanti sudah ada hitam di atas putih, maka itu akan lebih mempermudah jalannya organisasi juga gitu. Gitu kurang lebihnya. Sama halnya juga kayak melakukan sebuah kebijakan mungkin. Kalau misalkan kita mengeluarkan kebijakan, maksudnya kepada publik gitu,
dengan hitam di atas putih pun juga itu salah satu bentuk yang efektif juga mungkin. Dan mungkin dari BPI Bursa pun belum menerapkan lah kurang lebihnya. Jadi mungkin itu yang pengen aku angkat juga kayak itu kurang lebih. Nah, cukup pertanyaan yang menarik ya untuk masalah standarisasi. Jadi secara jujur sebelum halnya ada program kerja maupun dan lainnya, aku ingin ada namanya indikator gitu. Jadi ketika nanti kita ada arahan, jadi ada indikator tertentu, itu gunanya untuk mengevaluasi bahasanya kayak gitu, mengevaluasi namanya sebuah program kerja organisator gitu, apa yang udah berjalan dan apa yang belum berjalan kayak gitu. Jadi apakah nanti aku harus melakukan indikator A atau B gitu dengan maksudnya harus ditinggikan, nggak juga gitu. Ketika nanti kita sudah bisa menyiapkan indikator tertentu, itu kita akan tahu gitu di mana kayak ibaratnya seperti kurikulum gitu. Oh, PPI Bursa ternyata kurang dalam hal dasar, maka dari siapkan hal dasar, kemudian hal selanjutnya madya, habis itu kemudian tingkat selanjutnya kayak gitu. Jadi kita kan di PPI Bursa sendiri adalah mewadahi gitu, jadi belajar bersama gitu. Itu yang sebenarnya aku ingin angkat, kurang lebih seperti itu. Untuk masalah inovasi ya, sebenarnya program kerja selama, kalau aku lihat ya, karena menginjak tahun ketiga, 3 tahun terakhir itu sebenarnya sangat berinovasi gitu. Cuman apakah pas dengan masyarakatnya gitu, pola pikir masyarakatnya sampai apa enggak gitu, psikologis dari lingkungan gitu sampai apa enggak gitu loh. Nyatanya yang kalau misalkan orang bersenggapkan kita bursa dalam stagnan, berarti nggak sampai gitu program kerjanya selama 3 tahun terakhir mungkin. Jadi lebih kepada kayak aku ingin kayak menginovasikan itu lebih kepada kayak mewadahi terlebih dahulu gitu. Jadi pola sebenarnya kita masuk kepada pola yang paling dasar dari sebuah organisasi gitu. Bagaimana mengangkat sebuah partisipan. Ketika partisipan itu sudah ada, maka di situ baru kita bisa gondok lebih gitu ibaratnya. Diangkatlah cara pola berpikir mereka, cara pola kritis mereka, dan akhirnya kita bisa lebih dari yang sebelumnya gitu. Makanya aku suka sebelumnya pernah omongin kata masalah indikator gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian untuk masalah inovasi sendiri pasti ada gitu. Anak-anak pasti menginginkan sebuah inovasi gitu. Bahkan daripada aku sendiri nanti ke depannya anggota pengurus pasti ada yang berinovasi tentang ini dan itu gitu. Jadi harapannya masalah inovasi ini nggak hanya inovasi, tapi inisiasi ini bisa didukung juga oleh masyarakat gitu. Jadi nggak hanya dengan kepengurusan tertentu melakukan sebuah program kerja A dan B gitu, tapi nyatanya masyarakat nggak butuh, akhirnya tidak didukung gitu. Jadi masalah kepemimpinan itu juga mungkin balik kepemimpinan itu juga ya, kepemimpinan itu nggak hanya tentang orang yang memimpin, tapi masyarakat juga yang harus siap untuk dipimpin kayak gitu. Makna dari PPI Bursa. Kalau PPI Bursa sendiri menurutku adalah kalau aku pernah berpikir seperti ini. Kalau misalkan kita melihat dari sebuah kepengurusan dan pola masyarakat Indonesia yang khususnya itu seperti kayak Indonesia kecil gitu. Jadi PPI Bursa itu sendiri menurutku adalah mungkin anak dari Ibu Pertiwi. Jadi kalau misalkan aku atau saya dalam baik dari sebagai anggota maupun masyarakat PPI Bursa sendiri itu
aku bersikap untuk bagaimana bisa mendharma baktikan gitu, berbakti kepada kepengurusan, berbakti kepada PPI Bursa, berbakti kepada Indonesia kayak gitu. Jadi cinta kepada Indonesia itu aku lihatkan dari PPI Bursa sendiri gitu. Jadi PPI Bursa ini nggak hanya sebatas orang diaspora Indonesia yang berada di bursa, tapi lebih dari itu. Sebenarnya kita bagian dari Indonesia yang akhirnya letaknya di bursa gitu. Dan terus gimana kita menyikapinya, cinta kepada Indonesia gitu. Habis itu PPI Bursa itu seperti apa sih? Ya sama halnya kayak orang Indonesia. Orang Indonesia suka apa sih? Pertama kayak misalkan kita suka kumpul-kumpul, mungkin kayak gitu. Kita suka mengobrol kayak gitu. Habis itu nilai gotong royong dan kemasyarakatan, kekeluargaannya juga kayak gitu. Itulah PPI Bursa. Jadi PPI Bursa adalah Indonesia. Untuk hal apa yang berubah dari PPI Bursa? Pertama pasti tentang cakrawala berpikir. Habis itu cakrawala tentang meningkatkan kapabilitas dan kapasitas. Habis itu cara bersosial dan bermasyarakat tentu. Dan bermasyarakat itu tidak hanya terhadap orang Indonesia, tapi karena kita di luar negeri pasti juga dan masyarakat setempat kayak gitu. Itu kita bisa dapatkan di perhimpunan, baik itu sebagai anggota maupun dari kepengurusan kayak gitu. Dan itu pertama kalinya nilai yang lebih luas gitu. Aku bisa menyadari tentang gimana aku bisa mendapatkan tentang kita bersikap bermasyarakat itu seperti apa sih. Kita belajar tentang manajemen organisasi maupun birokrasi, tentang kenegaraan itu seperti apa sih gitu. Jadi itu hal yang mungkin teman-teman belum bisa dapatkan gitu. Di luar dari perhimpunan. Maksudnya perhimpunan itu baik di perhimpunan manapun ya. Di mungkin perhimpunan di wilayah manapun. Tapi kalau misalkan di Indonesia mungkin belum dapat. Tapi ada hal yang berbeda juga gitu. Setiap perhimpunan punya karakteristiknya masing-masing. Dan itu juga jadi pola kita belajar gitu. Ketika nanti kita di perhimpunan ini yang kita dapatkan adalah ini. Berbeda pula di perhimpunan yang tempat yang berbeda juga gitu. Yang mereka dapatkan pasti juga hal yang berbeda. Tapi yang aku dapatkan adalah salah satunya seperti yang kalian rasakan, inilah PPI Bursa gitu. Apa tuh misal yang sebutkan yang itu realistis juga. apa ya, mungkin kayak nilai gimana sih kita berkritis ala mahasiswa luar negeri, diaspora mungkin kayak gitu. Karena udah pasti kita tempatnya berbeda pula kan ya, beda dengan mahasiswa yang di Indonesia. Kita di sini dituntut, mungkin ada orang yang mungkin lebih mengatakan kayak kita harus berpikir secara kritis A dan B gitu, karena menyikapi global kan ya. Kita dituntut untuk berpikir global, mungkin nggak gitu. Kalau misalnya kalian berkaca dari sejarah ya, cara mengatakan kalau zamannya dulu Bung Hatta belajar di dalam perhimpunan itu, awalnya yang mereka psikologis lingkungan mereka rasakan ya hanya sebatas mungkin kayak misal bahasanya adalah permainan gitu. Tapi ternyata di situ kita bisa melibatkan propaganda. Yang dimaksud propaganda adalah propaganda dalam edukasi gitu. Salah satu yang dicapai adalah kemerdekaan. Nah sekarang kita apa gitu, kayak gitu orang lebihnya. Dan yang aku dapatkan PPI Bursa punya caranya sendiri itu tentang community. Itulah PPI Bursa. Oke, mencapai tingkat 100%. Gimana cara mencapainya? Ya baik. Kalau menurut aku, pertama kita bisa berkaca juga, nggak hanya masalah di kas PPI, maksudnya secara PPI ya. Kalau misalkan hanya sebatas gimana cara mencapai 100%, aku jawab dengan anggota yang 243 kurang lebihnya.
itu bakal sulit. Kenapa bakal sulit? Yaitu pertama, psikologis masyarakat kita. Sama halnya kayak misalkan di Indonesia. Di Indonesia kita dituntut untuk masalah pajak gitu, untuk mencapai APBN dan APBD kayak gitu. Apakah sampai hingga 100%? Enggak juga gitu. Nah, terus bagaimana kita masa pembelanjaan gitu? Mungkin kurang lebihnya. Ya caranya dengan regulasi gitu. Habis itu gimana kita mencapai. Jadi kalau misalkan aku ngomong apakah kita bisa mencapai 100%? Mungkin bisa. Dengan cara apa? Karena regulasi tertentu. Jadi 100% ini bisa kita ambil dengan misalkan selama yang kita tahu PPI Bursa itu hanya sebatas masuknya anggota PPI Bursa adalah orang Indonesia yang belajar berinstansi di sini akhirnya jadi anggota gitu. Tapi nyatanya anggota PPI Bursa ada yang mohon maaf ini yang aku mungkin berkaca adalah ada yang aktif dan tidak gitu. Maksudnya tidak itu adalah pasifnya gitu. Mereka benar-benar belajar di sini dan ada yang tidak ada yang juga pasif di dalam belajar di sini gitu kayak gitu. Dan masalah pendataan pun juga kita juga kurang gitu. Masalahnya kurang itu adalah pertama dalam diri masyarakat sendiri. Habis itu kemudian baru penyuluhannya, kemudian akhirnya pendataannya secara berkala mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil hanya pada masyarakat aktif, sudah pasti kita bisa 100% gitu. Bahkan periode-periode selanjutnya sebelumnya itu sudah 100%. Tapi aku ngomong kenapa tidak bisa 100%? Nyatanya ada yang sudah beda prioritas gitu akhirnya. Dan dia nggak bisa ibaratnya menyampaikan uang kasnya gitu ibaratnya kepada perhimpunan gitu. Mungkin juga bisa berkaca kepada orang-orang yang bertanya gitu, apa gunanya PPI Bursa kalau aku sendiri tidak bisa dapat manfaatnya gitu. Jadi masalah kas ini sendiri kalau untuk masalah untuk mencapai 100% itu sendiri kita juga bisa dengan cara mengedukasikan masyarakat gitu. Kenapa mengedukasikan gitu? Nah, masalah edukasi ini kayak misalkan tentang transparansi keuangan. Nyatanya kita PPI Bursa membutuhkan uang itu segini dengan pembelanjaannya seperti ini loh. Jadi akhirnya kita bisa memunculkan uang kas sebesar sekian kayak gitu misalkan. Kemudian ada juga kayak tidak hanya masalah transparansi misalkan maksudnya pentingnya uang kas, bukan masalah pentingnya uang kas, tapi kepada edukasi tentang pembelanjaan uang kas itu terhadap apa loh gitu. Dan itu mungkin bisa mengedukasikan masyarakat agar mengerti gitu. Enggak hanya tentang masalah transparansi, tapi ternyata di dalam hukum yang udah kita sikapi bersama-sama ya di dalam Musta, bahkan jauh dalam Mustanya itu dulu sebelum namanya RUA, itu pasal 32 kalau nggak salah, coba koreksi kalau misalkan aku salah, tentang masalah keuangan itu setiap anggota wajib gitu, bahasanya bukan hak lagi tapi berwajib gitu untuk menyampaikan kasnya gitu. Masalahnya mereka paham nggak tentang bagaimana menyampaikan uang kas ini gitu loh. Dan akhirnya itulah menjadi PR kita bersama sebenarnya kayak gitu. Mungkin apakah bisa 100%? Ya tergantung dari kita sendiri dan tergantung dari pengurus menggunakan regulasinya. Oke. Gini, untuk masalah program kerja ya, sebenarnya ada program kerja yang halnya nggak bisa selesai dalam satu periode. Yang orang-orang mungkin belum mengerti gitu. Misalkan masalah administratif, surat menyurat, maupun tentang pendataan gitu, maupun arus uang kas. Itu sebenarnya nggak bisa dalam satu periode gitu. Dan kita organisasi, namanya organ harus bergerak gitu. Dan
ya mau nggak mau kalau misalkan kita mau bisa memperbaiki apa namanya birokrasi tersebut ya dengan PLT mungkin kurang lebihnya, karena memang itu nggak bisa berhenti gitu loh kayak gitu. Terus kalau kemudian kepada event dan kebijakan lainnya, ya namanya kita udah punya namanya musyawarah gitu loh, musyawarah tahunan. Di situ kita memusyawarahkan segala hal, dari hal yang paling dasar adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gimana kita berorganisasi, landasan kita berorganisasi di situ aja kita bahas di situ paling dasarnya. Apalagi hanya sebatas program kerja gitu, ya kita bahas di situ. Apakah itu nanti berdampaknya kepada pengurusan selanjutnya apa enggak, ya itu tergantung masyarakat menilainya enggak seperti apa. Dan akhirnya kalau misalkan nanti berlanjut, ya mau nggak mau sebagai pemegang amanah selanjutnya, mereka harus menyikapi juga gimana caranya mengalokasikan, habis itu mengkoordinir, bahkan mensupport untuk program kerja yang harus diselesaikan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang cukup menarik nih. Aspirasi itu, kalau misalkan masalah aspirasi ini sama halnya kayak apakah kita menyampaikan kepada mungkin pejabat terkait ataupun kepengurusan, kalau paling landasan paling dasar itu organisasi, itu bahasanya itu sampai enggaknya masalahnya. Jadi pertama tersampaikan atau tidak ya, kemudian kemudian masalah mendengarnya. Kalau misalnya sudah sampai, itu berarti mereka membaca ataupun mendengarnya gitu. Habis itu ke tahap selanjutnya adalah menindak gitu. Nah, yang paling bahasanya paling tinggi adalah bagaimana kita menindaklanjuti gitu loh dari aspirasi tersebut. Kalau misalkan masalah menangkap aspirasi, semua orang bisa melakukannya gitu, mendengarkan gitu. Maksudnya bukan hanya mendengarkan, mungkin lebih kepada berkritis gitu, lebih tepatnya. Orang berkritis, akhirnya mereka mengaspirasikan, dan di situ kita namanya PPI berusaha, kita sebagai wadah, kita harus mewadahi aspirasi tersebut gitu. Jadi telah hingga kepada titik kedua gitu, bagaimana aspirasi ini terwadahi gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menindaklanjutinya? Masalah menindaklanjuti ini berbagai macam. Pertama, dengan ada caranya dengan cara mempublikasikan. Tapi apakah itu bentuk tindak lanjut? Ya, itu bentuk tindak lanjut. Kemudian ada lagi juga dengan cara publikasi ini ada juga tentang bentuk kayak sosialisasi. Jadi pola edukasi itu. Gimana kita bisa dari pola edukasi ini kita bisa menyadarkan mungkin bahkan. Jadi meningkatkan cara nalar berpikir gitu untuk kepada masyarakatannya. Mungkin itu yang hal yang paling dasar dari menindaklanjuti. Oke. Menjawab tentang masalah hubungan ya. Tentang sebuah, mungkin lebih tepatnya relasi, bagaimana cara menjaga relasi antara PPI Bursa kepada masyarakat ya, masyarakat PPI Bursa sendiri dan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Turki, begitu kurang lebihnya. Untuk pertanyaan ini, kalau misalkan masalah kepada mungkin ya menjalin hubungan relasi antara PPI Bursa itu, kita juga harus ada yang dijaga juga relasinya gitu, terhadap misalkan kemitraannya, kemudian UKP-nya, unit kegiatannya gitu, bagaimana kita bisa mewadahi mereka gitu. Nah, terus gimana cara mewadahinya itu tergantung juga gitu, apakah kita hanya mewadahi sebatas dikasih kegiatan tentu saja enggak itu harapannya. Tentunya pasti ada kolaboratif kayak gitu, gimana kita bisa memberdayakan masyarakat kita dari mitra-mitra kita yang kita punya kepada unit-unit kita yang punya gitu. Kemudian lanjut lagi kepada masyarakat. Di masyarakat itu ada tentang masyarakat perorangan, ada juga masyarakat kelompok. Apa yang dimaksud masyarakat kelompok itu adalah kayak misalkan bahasanya ya tentunya masyarakat yang berkelompok gitu bahasanya, kalau masyarakat berkelompok. Jadi gimana kita menempatkan itu
kelompok ini mempunyai apa ya bahasanya, keinginan tertentu gitu, mungkin cara mereka minat dan bakatnya tertentu, akhirnya kita gimana cara mewadahinya kayak gitu kurang lebihnya. Akhirnya ada juga tentang perorangan gitu, oh orang ini mempunyai mungkin kapasitas ini dan itu gitu. Apakah PBB bisa mewadahinya apa enggak, itu juga masuk juga gimana kita menjaga relasi gitu. Kemudian nggak hanya masyarakat pelajar, tapi juga ada masyarakat seperti kayak pertama alumni, kemudian ada juga masyarakat bahasanya tadi gelin kurang lebihnya. Tentu selama ini yang kita ketahui adalah menjaga relasinya itu hanya sebatas silaturahmi mungkin. Kemudian sebenarnya silaturahmi adalah hal yang paling utama gitu, tapi lebih dari itu menjaga relasi itu tidak hanya kepada silaturahmi sebenarnya, dengan mungkin kalau misalkan kepada bahasa profesional adalah dengan kolaborasi program kerja dan lain-lain. Kemudian untuk kalau sifatnya silaturahmi sendiri kita nggak hanya tentang sebatas silaturahmi loh, tapi karena kita jatuhnya kita adalah mahasiswa, kita adalah pelajar, berarti saatnya kita kayak jiwa kita dituntut gitu, kita dituntut untuk gimana kita bisa menimba ilmu dari mereka gitu. Pertama tentang masalah yang paling dasar adalah masalah kehidupan itu, ilmu dari kehidupan itu sendiri. Kemudian mungkin bisa lebih naik lagi kepada pengkajian tertentu gitu. Mungkin dari game ini ternyata ada yang mempunyai kapasitas tertentu, misalkan ada minat dalam fotografi gitu, ataupun minat dalam hal lainnya gitu. Jadi KPI Bursa sendiri nggak hanya sebatas masyarakat pelajar gitu, tapi kita bisa mewadahi juga masyarakat Indonesia yang ada di sini. Kemudian kepada pemerintah, tentu saja selama ini kita melakukan program kolaboratif kurang lebihnya antara luar biasa ada iklan ya. Jadi kayak selama ini kita pemerintah kita maupun kita melakukan kolaborasi antara mungkin KJRI dan Profesor KBRI gitu kan ya, kedutaan itu sebatas mungkin kalau misalkan kita lihat beberapa tahun terakhir itu sebatas kayak melakukan program kerja bersama gitu, tapi nyatanya seharusnya untuk masalah menjaga relasi itu nggak hanya program kerja saja gitu, kayak balik lagi gitu, kayak misalkan tadi nggak hanya sebuah silaturahmi aja, yang ini nggak hanya sebatas program kerja juga gitu loh, kita juga bisa bersilaturahmi kepada beliau-beliau ini gitu loh. Jadi apakah kita sampai dan apakah kita mengingat hal itu gitu untuk bersilaturahmi mungkin kan. Jadi mungkin itu salah satu bentuk bagaimana jaga relasi kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian kalau misalkan terhadap masyarakat Turki sama halnya kayak yang kita punya, karena masyarakat Indonesia yang kita punya itu sebenarnya juga sudah kompleks, apalagi terhadap Turki, gimana tinggal kita menyamakan aja gimana kayak gitu. Jujur untuk masalah terhadap eksternal itu adalah bentuk bahasanya, mungkin kalau misalkan aku sebagai pemegang, kalau misalkan aku yang sebagai pemegang jabatan itu hanya sebatas mungkin kalau dulu hanya sebatas anggota eksekutif yang hanya sebatas anggota, dan kemudian sekarang ada bendahara, itu ya mungkin nggak akan dapat itu ya terjadi. Mungkin kalau misalnya orang berpikir adalah ke dalam kalau bendahara apa sih yang ngatur uang gitu mungkin, dan akhirnya jadi hanya sebatas kasir. Tapi padahal bisa loh padahal kita sebagai anggota biasa harus bisa gitu. Jadi ibaratnya adalah aku mengambil
cara bereksternal menjaga relasi hubungan eksternal itu bukan aku sebagai pengurus sebenarnya, tapi andil bahwasannya kita masyarakat Indonesia, kita pelajar Indonesia, dan akhirnya kita bisa menjaga hubungan terhadap masyarakat luar juga gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Aku pengen ngambil berkaca, aku nggak akan nyebutkan orangnya siapa, tapi ada nyatanya anggota kita dulu itu pernah menjabat hingga organisasi di Turki, hingga bahkan jadi bukan hanya sebatas anggota, tapi bahkan di jabatan strategis. Tapi nyatanya orang-orang pada nggak tahu kalau dia itu pernah menjabat di bagian strategis tersebut gitu. Nah, itulah bentuk andil gimana kita jatuhnya nggak hanya sebagai pengurus, tapi gimana kita bersikap kita sebagai, entah itu sebagai mahasiswa maupun kita sebagai anggota PPI bersama masyarakat Indonesia, itu andil gitu. Kalau dulu misalkan mungkin aku mengambil berkaca kayak dulu waktu itu pernah bilang ya 3 tahun yang lalu, kayak itu kayak ibarat bangau, dan tapi bangau yang berkaki satu kakinya di mana, jadi masyarakat kalian gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi bagaimana kita menjaga relasi, bagaimana kita berhubungan dengan cara eksternal, yaitu dengan cara kita bersosial dengan masyarakat itu seperti apa gitu. Itu hal dasarnya gitu. Salah satunya dengan ciri khasnya kita dengan salam dan sapa. Pertama dari hal kecil itu dulu tersebut, cara menjaga langkah kita menjaga bersosial gitu, itu dengan salam sapa, kemudian dengan hal lain kurang lebih seperti itu. Untuk memperluas jaringannya, tentunya melibatkan masalah konektivitas gitu. Masalahnya sudah connect belum gitu, masalahnya terhubung belum antara kita dengan pihak sosial, pihak eksternal itu yang paling dasar gitu. Apakah kita tersambung apa enggaknya gitu. Kalau misalkan kita sudah tersambung, bagaimana cara menjaganya, itu yang lebih sulit lagi tingkat selanjutnya. Nah, nyatanya sekarang adalah bagaimana kita menghubungkan terlebih dahulu gitu. Ketika kita menghubungkan itu ada dua. Pertama, menghubungkan yang sudah ada dan menghubungkan yang belum. Berarti kalau belum itu berarti menambah. Dan kemudian kalau yang udah ada itu ada dua hal juga gitu, antara menambah dan menjaga. Kenapa menambah? Karena nyatanya kita dulu pernah dengan ini dan itu gitu, berhubungan dengan pihak luar ini dan itu, tapi nyata sekarang apakah sama gitu, apakah mereka masih mengingat kita gitu, kayak gitu. Jadi sama halnya kita bersosial juga gitu. Kalau misalkan kita sering main dengan orang ini A dan B gitu, tapi ternyata kita bahkan sering lupa kalau kita punya teman C gitu, dan mungkin hanya terbatas melalui kegiatan acara, akhirnya kita bertemu gitu, dan itu akhirnya kita bisa kayak merasa, mungkin orang berpikir kayak, wah aku kayak jarang main nih sama si ini gitu, ya gitu. Mungkin ada perspektif seperti itu akhirnya kayak gitu. Itu gejolak sosial lah, dan itu nggak bisa dipungkiri. Tapi yang paling dasar adalah bagaimana kita pertama mengusahakan menghubungkan tadi gitu. Dan akhirnya itulah menjadi kekuatan kita ya terhadap yang